Dua orang nyaris saja mencuri jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggali terowongan dari bawah rumah yang mereka sewa. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sungguh memperkuat iman kita. Kisah ini tercatat dalam sejarah pada tahun 557 Hijriah atau sekitar tahun 1164 Masehi. Diriwayatkan oleh sejarawan besar Islam Imam As-Samhudi di dalam kitabnya Wafa al-Wafa bi Akhbar Dar al-Mustafa. Juga tercantum dalam kitab Fushul min Tarikhil Madinah karya Ali Hafidz, serta dicatat oleh sejarawan Majduddin al-Matari. Dikisahkan bahwa penguasa pasukan salib mengutus dua orang dengan imbalan harta yang banyak untuk mencuri jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah. Keduanya menyamar sebagai jemaah haji yang berasal dari wilayah Maghrib atau Andalusia, lalu menyewa rumah yang letaknya sangat dekat dengan Hujrah Syarifah, tempat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada siang hari, mereka tampak sebagai orang yang sangat saleh, rajin beribadah, berpuasa, bersedekah, dan berziarah ke pemakaman baqi, sehingga tak ada satupun yang curiga. Namun, setiap malam, mereka mulai menjalankan rencana jahat, menggali terowongan dari dalam rumah, mengarah perlahan-lahan menuju makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanah hasil galian mereka simpan di dalam koper, lalu dibuang saat berziarah ke baqi agar tidak menimbulkan kecurigaan. Hal ini mereka lakukan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, hingga akhirnya terowongan itu sudah sangat dekat, tinggal beberapa meter lagi dari makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kekasihnya dengan cara yang ajaib. Di kota Damaskus, berjarak sekitar 1200 km dari Madinah, Sultan Nuruddin Mahmud Zanki bermimpi. Dalam mimpinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, menunjuk ke arah dua orang berkulit putih kemerahan yang tampak berasal dari bangsa Eropa, lalu bersabda, "Wahai Nuruddin, selamatkanlah aku dari mereka berdua." Mimpi itu terulang hingga 3 kali dalam satu malam. Sultan pun tersentak bangun dan menyadari ini bukan mimpi biasa. Tanpa menunda waktu sedikit pun, ia bersiap berangkat ke Madinah bersama rombongan dan membawa bekal yang cukup. Setelah menempuh perjalanan jauh selama 16 hari, akhirnya ia tiba di kota Madinah. Sesampainya di sana, Sultan membagikan harta kepada penduduk Madinah sambil memperhatikan wajah mereka satu persatu dengan saksama. Namun, tak ada seorang pun yang sesuai dengan yang dilihatnya di dalam mimpi. Ketika ditanya siapa lagi warga yang belum menerima bagian, penduduk menyebutkan ada dua orang asing yang dikenal sangat saleh dan tinggal dekat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sultan segera mendatangi rumah mereka. Dua orang itu dipanggil menghadap, dan betapa terkejutnya Sultan. Wajah mereka persis seperti dua orang yang ditunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi. Rumah pun digeledah, namun pada awalnya tidak ditemukan bukti apapun. Hingga akhirnya ketika sebuah tikar tua yang terhampar di lantai diangkat, semua orang tertegun. Di bawahnya terdapat lubang terowongan yang dalam dan mengarah langsung ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata mereka tidak dihitan. Akhirnya keduanya mengaku bahwa mereka adalah utusan penguasa pasukan salib yang ditugaskan untuk mencuri jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memindahkannya ke negeri mereka. Rencana yang nyaris saja berhasil itu akhirnya terbongkar berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya pun dihukum mati sebagaimana kesalahan yang mereka rencanakan.
Setelah itu, Sultan Nuruddin Zanki memerintahkan untuk menggali parit yang dalam mengelilingi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu diisi dengan timah cair yang panas mendidih. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi orang yang berniat jahat dapat menggali dari bawah di masa-masa mendatang. Pelajaran besar bagi kita, secanggih apapun rencana yang disusun manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga makam kekasihnya. Tak ada yang bisa menyembunyikan sesuatu dari pengawasannya. Allah lah yang menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup, dan Allah pula yang menjaganya hingga setelah wafat. Jangan lupa bekam dan pijat ya.